Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pertama tentu saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Pengajian embun pagi nggih, yang sudah rutin selama 14 tahun atas undangannya dari Pak Diana Leli yang beberapa hari minggu yang lalu sudah menghubungi saya. Nah, Bapak Ibu, tema yang diminta pada pagi hari ini itu adalah menyiapkan hati menyambut Ramadan di zaman serba berat. Bapak Ibu, jamaah pengajian embun pagi yang dirahmati Allah, insya Allah hari Rabu kita akan menyiapkan atau menghadapi bulan Ramadan. Ya mungkin ada yang mendahului, ada yang setelah hari Rabu, ada yang hari Kamis. Niku bagian juga dari mempersiapkan hati. Bagaimana bahwa perbedaan niku merupakan rahmat yang memang menjadi seharusnya, dan kita tidak usah perlu mencari perbedaan, karena di dalam hidup ini anak kembar sekalipun juga pasti ada perbedaan karakter sifat. Sehingga bulan Ramadan 2026 mau ada perbedaan hari ataupun ada yang sama, insya Allah saling menghormati. Nah, namun untuk masuk pada materi, saya coba mengkaji bareng-bareng Bapak Ibu semua, para jamaah pengajian embun pagi, untuk sama-sama mengkaji surat Al-Asr, untuk menjadi bagian bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu semua, surat Al-Asr ini mungkin salah satu surat yang favorit, sering dibaca, gitu nggih, dan insya Allah hafal semua nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nggih, mengapa kira-kira kok surat Al-Asr ini dihubungkan dengan kita menyambut bulan Ramadan? Pertama, surat Al-Asr ini membahas mengenai waktu, dan kita tidak terasa, Ibu Bapak para jamaah pengajian embun pagi yang dirahmati Allah, tidak terasa beberapa hari ke depan kita sudah kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kayaknya kok bulan Ramadan kemarin baru saja kemarin nggih. Napa sampun
Pun dangu napa bulan Ramadan yang barusan kemarin. Kok kayaknya baru kemarin gitu nggih. Utang puasa ibu-ibu sampun disaur dereng. Ampun kesupen nggih. Lek dereng tasih enten pinten dinten niki. Lah sakniki dikurangi kan pun buka ta niki kurang 2 hari. Jadi jangan dibayar mungkin 3 tahun mulih, kecuali yang sakit menahun atau perempuan yang mengandung dan menyusui dan seterusnya niku kan enten pengecualian. Tapi di luar itu yang mampu monggo. Tapi insya Allah saya yakin jamaah pengajian Bun Pagi sampun melunasi hutang yang kemarin. Nah, artinya Ibu Bapak, wal asar dan demi waktu atau demi masa, tiba-tiba kok sampun ahad melih. Tiba-tiba kok sampun bulan Februari. Tiba-tiba kok sudah Jumatan. Hidup niku seringkali tiba-tiba. Bapak Ibu, ibu-ibu semua ngerasa, wah, tasih cantik. Ngerasanya masih 25 tahun, padahal 25 tahun yang lalu, nggih. Ngerasanya gadis terus, anaknya sudah pinten nggih? 3 napa gangsal? 3 nggih, enten sing gangsal, enten sing 7 mboten? Tapi kok ngerasanya seperti sama di usia 25 tahun. Kok nggak kerasa 25 tahun yang lalu nggih? Lihat anaknya, ya Allah nduk, ya Allah le, kok cepet banget. Waktu niku nggih Bu, kok nggak kerasa. Bapak-bapak ngerasane tasih kuat, tasih teluk 3 doso, tasih 6 lawe dari sing viral niku nggih. Kuat berjalan, kok tiba-tiba sudah 40 tahun, kok tiba-tiba sampun seksi, 51 maksudnya Bu. Ibu-ibu sing seksi enten mboten? 51 niku nggih. 51 punjul, seksi niku kula seksi sithik. Tiba-tiba kok sudah 55 tahun, kok waktu kok terasa cepat sekali nggih. Ibu Bapak, wal asar, Allah sudah memperingatkan demi masa. Waktu itu begitu cepat Bapak-bapak. Yang dulu ngerasa kuat, ngerasa nggendong anak kuat, nggendong barang kuat, kok tiba-tiba sekarang badannya pegel-pegel. Sedikit-sedikit, napa? Lelah nggih Pak, Bu. Kok ngerasanya tasih kayak kuat nggih Bu. Sakniki boyokan sering nggih. Napa melih? Gringgingan. Niku tanda-tanda niku Bu. Mboten mikir, tasih enom, tasih gadis. Itulah Allah mengatakan wal asar. Wah, niku demi. Kalau manusia mengucapkan sumpah janji, maka wallahi demi Allah, maka Allah sebagai sang pencipta dalam hidup membuat janji, dia turun. Maka memilih salah satu janjinya adalah waktu. Dalam Al-Quran, Ibu Bapak para jamaah sekalian, ada beberapa surat yang Allah itu begitu memberikan perhatian kepada waktu, mulai dari wal fajr, demi waktu fajar. Lalu kemudian ada wadduha, demi waktu duha. Mboten enten wadduhur nggih, demi waktu duhur nggih. Demi waktu ngasum mboten. Wal asar, demi waktu asar. Dan juga wal lail, demi waktu malam.
Niku napa artinya Ibu Bapak para jamaah sekalian bahwa waktu itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Maka ada pepatah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, salah satu kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lain itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan waktu. Mampu waktu itu kita atur dengan baik. Kalau dulu mungkin misalnya Bapak Ibu yang sudah pernah pengalaman naik haji, zaman dulu naik haji niku sama perjalanan itu kan bisa berbulan-bulan nggih. Misal seandainya dari Jogja harus sampai ke Serambi, Mekah, melalui Aceh dulu, lalu naik kapal berhari-hari, berminggu-minggu. Itu kan dulu belum ada teknologi, perjalanan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi mampu mempersingkat waktu perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah itu cukup 8 jam. Itu nggih kecuali enten sing transit, tapi kalau perjalanan langsung dari Jakarta menuju Jeddah niku kurang lebih 7 sampai 8 jam. Maka wal asar demi waktu niku enten hubungannya dengan teknologi, Ibu Bapak. Artinya bahwa orang yang bermanfaat niku yang mampu mempersingkat waktu. Maka orang yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran, temuan dalam hidup yang bisa mampu mempercepat waktu, itu adalah orang yang bermanfaat dalam hidup. Termasuk teknologi. Dulu Ibu Bapak kalau seandainya punya saudara, punya kakak adik, atau punya anak yang pergi ke luar Jawa, ke Kalimantan, nopo ke Sumatera, itu kan terasanya kok jauh sekali nggih. Bapak Ibu ada yang pernah tinggal di Sumatera? Kerja terus saat ini pun wangsul, enten? Ada yang pernah ke Kalimantan? Pernah nggih, Bu? Dulu mungkin sebelum tahun 2000 kok ngerasanya jauh sekali. Mau menghubungi keluarga harus ke wartel. Terus kemudian nelpon ke telepon rumah tetangganya. Kok ngerasanya seperti jauh sekali. Tapi dengan adanya teknologi, sekarang kok dengan video call, WA, telepon WA, ngoten niku saged dari wajah ke wajah. Anaknya yang dapat mantu di Sumatera, nopo kerja di Kalimantan, tapi terasa dekat. Itu karena waktu bisa dipersingkat dengan munculnya teknologi. Nggih, niku makna dari waktu, ternyata waktu begitu singkat, tiba-tiba Bapak Ibu tidak terasa sekarang sudah usia 40, tiba-tiba usia 50, tiba-tiba yang dulu nganggap anaknya masih seperti anak-anak, lah kok sekarang sudah bisa bikin anak, gitu nggih. Kok anakku pun aku dadi mbah. Bagaimanapun anaknya sudah punya anak ya tetap dianggap anak-anak nggih, Bu. Namanya juga anak. Walaupun sudah punya anak, anaknya sudah gede, ya tetap cucu sudah punya cucu, ya anaknya tetap dianggap anak. Itulah bagaimana kita memaknai waktu dalam hidup ini begitu cepat sehingga kita harus bisa khairun nas anfa'uhum linnas dengan memanfaatkan waktu dalam hidup kita sebaik-baik mungkin. Termasuk dengan datangnya bulan Ramadan, bagaimana kita benar-benar memanfaatkan waktu dalam hidup untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga mempersiapkan diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, untuk mempersiapkan bekal nanti pulang kampung. Kemana? Ke akhirat, ke surga Jannatun Naim. Kenapa kok kampung kita di surga? Karena kira-kira sejarahnya Nabi Adam dideportasi dari surga, kan ngoten niku nggih.
Jadi kampung halaman kita itu semua sama. Jadi kita ini dideportasi dari surga ke bumi karena melakukan pelanggaran. Karena kira-kira begitu. Sehingga insya Allah semua akan kembali ke kampung halaman, yaitu surga Jannatun Naim. Dilalah kok yo mampir, enten sing pengen mampir gitu kan. Mampir teng pundi Pak, Bu? Ngerokok ya setahun, 2 tahun, 3 hari, benten-benten nggih, tergantung bekal yang dibawa. Nah, lanjut kepada ayat yang kedua, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh innal insana manusia nalafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Pada dasarnya, Ibu Bapak, para jamaah sekalian, setiap manusia itu di dalam kerugian, al-khusr. Jadi pada dasarnya kita semua niki Bapak Ibu merugi dalam hidup. Kata merugi niku kan kalau surat Al-Baqarah ya yang dalam apa namanya yang sering kita dengarkan dalam bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam kan terakhirnya la'allakum tattaqun. Maka orang yang merugi itu dia bukan bagian dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang merugi niku orang yang kehilangan segala hal. Maksudnya pripun? Merugi karena mungkin Ibu Bapak sekarang, oh yang mungkin dulu kalau seandainya saya bla bla bla. Kan sering nggih Ibu Bapak dalam hidup menyesali apa yang sudah kita putuskan masa lalu. Menyesali apa yang kita perbuat masa lalu. Masa lalu niku 1 menit yang lalu kan niku masa lalu nggih. Sesuatu hal yang tidak bisa kita lawan dalam hidup itu adalah usia, Pak. Tuh. Maka manusia sering dalam kerugian karena tadi niku tidak khairun nas anfa'uhum linnas, tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan tidak dioptimalkan sebagai bulan untuk mensucikan diri. Maka pada dasarnya manusia dalam kerugian kecuali ada 4 golongan. Ada 4 kelompok. Yang 4 kelompok niki saling terkait satu sama lain, Ibu Bapak. Sehingga dengan mempersiapkan hati, gitu nggih, bawahnya hati dompet juga nggih bulan Ramadan nggih, enggak hanya hati nih mawon. Mas kalau seandainya mempersiapkan hati boten enten persiapan untuk buka puasa ya repot juga nggih. Jadi mempersiapkan bulan suci Ramadan itu mempersiapkan segala hal agar supaya kita tidak merugi, maka ada 4 golongan. Yang pertama adalah illalladzina amanu. Kecuali pertama adalah orang yang napa? Amanu, beriman. Mengapa kok pertama orang beriman, dan apakah orang beriman itu hanya sholat wajib sehari 5 kali? Nopo orang yang beriman itu hanya percaya pada kenyataan bahwa Allah itu Esa, la ilaha illallah, bahwa orang yang beriman itu tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu Esa, termasuk tidak hanya percaya bahwa orang beriman itu hanya sholat. Tetapi orang yang beriman itu meyakini bahwa Allah itu maha CCTV, Allah itu melihat setiap perbuatan kita dalam hidup. Maka sholat itu tidak hanya sekedar ritual. Jengking, ruku, sujud, tidak hanya sekedar ritual niku Ibu Bapak. Illalladzina amanu, berarti dia percaya bahwa Allah itu Esa,
dia harus yakin. Yakin apa? Yakin bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik pada hambanya. Yakin bahwa Allah itu maha rizki. Kita sering sambat nggih. Napa sambat? Wah, aku ra ndedet ngoten niku. Piye anakku bla 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 sekolahnya bla bla bla. Loh, katanya beriman. Kok beriman nggak percaya bahwa Allah maha luas rezekinya? Bisa jadi Ibu Bapak kita sering kurang mendapatkan bersyukur terhadap rezeki karena kita tidak yakin bahwa Allah itu maha rezeki, maha luas. Kok kita takut? Misal dapat gaji 1 juta, kok kita takut? Loh, kita kan beriman nggih Bu, yakin. Maka serahkan pada Allah selama kita bersyukur dalam setiap langkah yang kita hadapi. Saya jadi teringat apa yang dikatakan salah satu khulafaur rasyidin ya, Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, aku sangat bahagia jika Allah mengabulkan semua rencana-rencanaku. Tetapi aku lebih bahagia ketika Allah tidak mengabulkan rencana-rencanaku. Karena jika Allah tidak mengabulkan rencanaku, berarti aku sedang melaksanakan rencananya Allah. Artinya Ibu Bapak sekalian, orang yang beriman itu gresula napa sambat niku mboten napa-napa, manungsa nggih. Lumrah fitrah. Tetapi terus kemudian napa nggih, sambat terus, nggak ada usaha, ngerasa ngeluh gitu nggih. Ngerasa kok beban hidupnya itu paling berat. Nah, niku sing mboten sae niku nggih. Yakin, ya Allah, hamba-Mu ini sudah berusaha dalam hidup. Tapi hamba yakin Engkau maha luas rezekinya, Engkau maha pemberi. Setiap makhluk hidup di dalam hidup ini, hamba hamba yakin ya Allah. Hamba nggak takut. Wah, kata Allah, kan Allah bersama prasangka hambanya, kan begitu. Kata Allah, wah, hambaku yang ini kok yakin banget. Lah kalau hambaku yakin, mosok aku tidak yakin, maka aku beri. Maka Ibu Bapak, seringkali salahnya kita menjalankan hidup ini karena prasangka kita yang selalu buruk terus. Lenten masalah sambat, ya Allah, ngopo kok kula bla bla bla. Tapi lenten seneng-seneng, wah kesupen niku. Lali nggih. Padahal dua-duanya kalau ada mendapatkan kebahagiaan, ya Allah, ingatkanlah aku, semoga aku selalu ingat kepada Engkau. Begitu juga ketika ada masalah. Maka ketika orang yang mencintaimu itu mengujimu, berarti dia memang peduli kepada engkau. Maka kembali kepada surat Al-Asr, pertama, kecuali orang-orang yang beriman itu tidak hanya sekedar yakin Allah itu esa, tidak hanya sekedar sholat 5 waktu, maka dia yakin dalam hidupnya Allah itu melihat segala tindak tanduk meski kita tidak tahu orang lain, dan Allah itu maha luas rezekinya. Maka Ibu Bapak, jangan karena Allah maha mengetahui segalanya, jangan kemudian kita sombong. Sombong nopo? Sombong itu tidak hanya karena kaya. Bisa jadi sombong karena kaya, nggih, rumahnya paling bagus di kampung. Tapi sombong juga bisa karena dirinya seolah-olah paling soleh. Setiap sholat ke masjid jamaah, terus ngerasa paling soleh. Itu juga bagian dari riya, Ibu Bapak. Merasa paling ganteng, paling cantik, nggak boleh. Jadi sombong niku bagian dari yang tidak disukai oleh Allah.
Ada dua kerugian orang yang sombong. Yang pertama, orang sombong itu tidak disukai oleh orang lain, nggih. Sombong tenan. Yang kedua, sesama orang sombong pun boten seneng. Kayak sombong tenan lah, kuwi ya sombong juga, ngoten niku nggih. Jadi nopo Bu Pak kok kita ini sombong? Kita lupa ketika kita melihat ke bawah itu dari atas gunung orang lain kecil, tapi kita lupa orang yang di bawah lihat kita juga kecil, Bu. Jadi apa yang disombongkan? Iblis sombong, nggak mau menyembah Nabi Muhammad yang diciptakan dari tanah, karena iblis dari cahaya, dari api. Maka iblis dilempar keluar dari surga. Iblis sudah pernah jadi penghuni surga. Lah kita belum pernah menjadi penghuni surga, BPJS kan nggak menjamin Ibu Bapak masuk surga, nggih? Napa enten? Jaminan asuransi BPJS terakhir masuk surga, mboten enten nggih? Askes yang mboten, napa melih tidak ada yang menjamin manusia, termasuk saya sendiri masuk surga. Lah kok sombongnya kita seringkali melampaui sombongnya iblis. Iblis ampun pernah jadi penghuni surga. Maka Ibu Bapak, orang yang beriman itu jangan pernah ada yang namanya rasa kesombongan dalam hal apapun. Karena tadi itu orang yang beriman itu tahu Allah itu maha segalanya, tahu dalam hidup ini, maka kita tidak boleh sombong baik itu dalam harta kekayaan. Kaya boleh, tapi gaya hidup harus sederhana. Tapi jangan lagi malah sebaliknya, gaya hidup pendapatan sederhana tapi gaya hidup ada kayak Hotman Paris ngoten niku nggih. Pengen pamer. Kalungnya ditok-tokke. Pulang dari Mekah, turun dari pesawat flexing, kena pajak ngoten niku nggih. Flexing niku pamer-pamer nggih. Buat apa Ibu Bapak pamer-pamer? Toh nanti masuk ke liang lahat nggak akan dibawa kecuali amal soleh. Nah, kok sombongnya tadi itu Bapak? Atau sombong karena merasa dirinya paling beragama, paling soleh dan solihah. Itu juga buatan saya bahwa kita merasa kita harus berbuat buat yang terbaik dalam hal ibadah itu penting dan perlu, tetapi kita tidak perlu menyombongkan diri. Gitu nggih, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman 100%, bukan hanya beriman setengah-setengah, bukan hanya beriman secara formal-formalan mawon, pakai jilbab, tapi ngomong ke tanggane, dari ujung rambut sampai ujung kaki, khatam. Al-Quran bareng tahu khatam, tapi ngomong ke tanggane, khatam. Luar biasa. Ngoten niku nggih. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, amanu wa amilus sholihat, dan berbuat kebaikan. Maka dalam masjid mushola niku kotak amal soleh, gitu nggih. Namun amal soleh niku tidak harus selalu berupa harta, Bu Pak. Amal soleh niku kan perbuatan yang baik. Tidak harus selalu harta. Berbuat baik niku yang paling sederhana adalah gratis senyum. Misalnya niki, ini kayak ibunya niki ngasih masnya teh di depan, niku berbuat baik, hal yang sangat kecil. Membuat orang lain ngerasa senang, senyum, ngoten niku nggih. Lek ketemu, jangan mentang-mentang sudah jadi atasan senyum saja pelit. Ngoten niku nggih. Selamat pagi, Pak. Ngoten niku. Kok ampun nganu. Susah kalau udah jadi pejabat, ngoten niku nggih. Maka wa amilus sholihat niku salah satunya bagaimana kita berbuat baik, bersikap baik sama tetangganya, bersikap baik sama keluarga kita sendiri. Senyum niku gratis, Bu Pak, mboten mbayar. Kalaupun tidak mau
tidak bisa senyum, minimal tidak menyakiti tetangganya, temennya. Orang yang kita omongkan di belakang mungkin kita nggak dengar, tapi Gusti Allah Maha tahu. Wah, kayak pasti saya ngomong ke aku. Tanggane pasti ngertos. Gitu nggih. Artinya Ibu Bapak, berbuat baik itu boleh kita menyumbang musola, menyumbang pembangunan masjid, menyumbang pembangunan sekolah, niku sae, tetapi Allah tidak mensyaratkan harus berupa harta yang berupa fisik. Tetapi wa'amilus sholihat, agar supaya kita termasuk orang-orang lawan katanya merugi adalah beruntung, berbuat baik mawon, pun sederhana. Ketemu tanggane senyum, "Enjing Bu," ngoten niku nggih. "Jeng tindak pundi," niku nggih. Luar biasa orang Jawa, orang Indonesia, boten tahu kenalan kok ajeng tindak pundi ngoten niku nggih. Kalau di barat niku nggak ada, Pak Bu. Dulu saya pernah sekolah S3 di Jerman, wah hidupnya individualis. Mboten enten wong Jerman napa wong Eropa sugeng dalu, sugeng sonten, sugeng enjing gitu nggih. Atau ketemu macam-macam. Tapi kita luar biasa bagaimana dalam Islam berbuat baik itu dari hal yang sederhana. Kalau kita tidak bisa berbuat baik pada tetangga, kepada saudara kita, minimal kita tidak menyakiti mereka. Sampun niku mawon, nggak membuat mereka niku merasa tersakiti dengan kehadiran kita. Kita dianggap nggak ada niku mboten napa-napa, tapi kita tidak menyakiti. Pun niku mawon sudah wa'amilus sholihat. Nggak harus nyumbang, tidak harus ngasih duit, nggak usah. Minimum kita hadirnya niku malah mboten, wah iki lek ana kae pasti ngember ngomong nang ndi-ndi. Gitu nggih. Wah, kalau ana kae sak kampung ngertos kabeh ngoten niku nggih. Maka Ibu Bapak, yang ngertosnya yang positif mboten napa-napa nggih, tapi kalau yang buruk, belum tentu apa yang kita dapatkan, informasi yang kita peroleh niku 100% benar. Sekarang kita yakin 100% benar, tiba-tiba sebulan, setahun yang lalu kok bisa berbeda gitu nggih. Maka biar kita tidak menyesal ngomongin orang lain, maka minimal kita tidak menjelek-jelekkan orang lain karena kita mempunyai keterbatasan di dalam hidup ini. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Gitu nggih. Pelan-pelan niku nggih kita bisa mensucikan diri. Mengapa dalam 12 bulan, 1 bulan kita butuh untuk berpuasa? Karena apa Ibu Bapak? Karena organ tubuh kita niki selama 11 bulan itu bekerja keras. Orang kita saja dalam hidup ada cutinya, gitu nggih. Masa kita tidak memberikan haknya kepada organ tubuh di dalam diri kita untuk cuti sementara, minimal kerjanya slow, gitu nggih, rebahan. Maka perlu untuk membersihkan hati, mensucikan diri, termasuk bagaimana makanan yang kita beri, yang kita asup, yang kita peroleh, istirahat dari setelah azan subuh sampai azan maghrib. Bapak Ibu para jamaah sekalian, ternyata puasa mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, gitu ya, berdampak pada kesehatan, sehingga kemudian tubuh kita ini menjadi segar kembali, gitu nggih. Jadi wa'amilus illalladzina amanu wa'amilus sholihat itu bagian bagaimana cara kita untuk mensucikan jiwa kita. Karena seringkali penyakit itu tidak hanya muncul dari faktor makanan, tapi faktor pikiran, gitu nggih. Faktor kita punya prasangka yang buruk, tiba-tiba marah, niku umet nggih Bu, kadang-kadang. Marah nopo kemudian nopo nggih, melakukan sesuatu hal tiba-tiba
puyeng nggih. Napa? Napa obatnya biasanya, Bu? Panadol. Jantungan napa detak jantungnya. Seringkali kita berbuat hal-hal yang sifatnya negatif itu membuat penyakit dalam tubuh kita muncul. Maka mengikhlaskan beriman kepada Allah, memurnikan tubuh kita dengan cara mengikhlaskan, ya Allah, mboten napa-napa orang lain mengatakan saya yang buruk, jangankan saya sebagai manusia yang penuh dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini pun banyak orang yang salah paham. Apalagi kita sebagai manusia, tabiinnya Rasul. Maka biarkan saja orang berprasangka buruk kepada kita. Maka kata Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan tidak akan puas manusia yang lain terhadap apa yang kita lakukan. Cukuplah aku berurusan kepada Allah, biarlah Allah yang menyelesaikan urusanku pada manusia. Bu, Pak, nggak akan pernah orang lain itu ngerasa positif sama kita. Dan kita nggak usah capek, Bu, Pak, ngurusin orang yang prasangkanya buruk. Kalau kata almarhum B.J. Habibie, keburukan kita saja dipikirkan oleh orang lain, nggih, Bu, apalagi kebaikan kita. 24 jam kita kok di pikiran mereka, kita aja belum tentu 1 detik mikirkan mereka. Bu, terima kasih buat orang yang selalu menjelek-jelekkan kita, Bu. Pak, kenapa terima kasih? Loh, karena mereka mikirin kita, keburukan kita aja asik diperbincangkan. Padahal kita nggak pernah ngomongin mereka 1 detik pun, Bu. Itu amanu wa amilus sholihat. Dan insya Allah orang yang ikhlas, orang yang mampu memurnikan itu sehat, Bu, jasmaninya. Nggak ada pikiran buruk, nggak mumet. Wah, kayak utangku piye ya. Sing kae ngutang karo aku. Pun kalau ada orang yang ngutang, ikhlaskan mawon. Sering kita berharap kepada manusia yang ada hanya marah, yang ada malah kecewa. Pun kalau kita bisa bantu ngomong sama Allah, ya Allah, hamba mampu memberikan bantuan segini, hamba hanya bisa mohon kepada Engkau yang melunasi apa yang hamba berikan kesehatan, berikan rezeki yang luas. Dan sering kan, Ibu Bapak, lebih tua dari saya masih muda, Bu, pasti, yang seringkali dalam hidup kita mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah yang tidak kita sangka. Rezeki tidak harus selalu berupa harta. Rezeki berupa 1, kok kita sehat-sehat terus nggih. Niku rezeki lho, Bu, Pak. Bayangkan enten duit 20 juta tapi seminggu sekali cek rumah sakit. Gitu nggih. Rezeki niku bisa berupa mantu yang soleh atau solehah. Anaknya baik-baik niku rezeki yang mungkin atas perbuatan kita. Kita seringkali menganggap rezeki niku punya HP baru, punya motor baru, punya duit baru, punya apa? Duit banyak, kata niku nggih. Seringkali begitu, padahal rezeki Allah tidak hanya sekedar ini, Bu, Pak. Gampil ngata niku, tetapi mau nggak, Bu, Pak? Dikasih 2 triliun, tapi matanya yang sebelah kiri diambil. Purun mboten? Niku 2 triliun, Bu. Terus sambat terus ngata niku. Nah, kita sering kurang mensyukur itu, maka amanu wa amilus sholihat, niku bentuknya niku. Kita sudah diberikan, kalau seandainya nggak mau, berarti ini 2 triliun loh, Bu. Yang kiri, kalau tambah yang kanan 4 triliun. 4 triliun niku berarti 4.000 miliar. 4.000 miliar dikali 1.000 niku pripun lek ngitung? Kula niku dosen fisipol niku nggih. 4.000 miliar niku pinten nggih? 1 miliarnya 1.000 juta. Itu harga mata, Pak, Bu.
Belum tangan, pon tangan 1 miliar, tangan kanan, tangan kiri 2 miliar, sudah punya aset 1 triliun lah, Bu. 6 triliun, tangan 2 dan mata. Terus tasih sambat, aku ora duwe apa-apa. Ya Allah. Lagi sama-sama Bu, ya, menjelang bulan suci Ramadan, itu bagian bagaimana kita mensucikan jiwa, mensyukur yang Allah sudah berikan, walaupun kita sholat subuh terlambat, Allah senyum-senyum, masih memberikan kehidupan. Kalau seandainya Ibu Bapak, orang sudah dikasih, Bapak Ibu sebagai pencipta ya, apa, mungkin hewan, disuruh, sholat subuh, enggak sholat subuh, paling dipidak, mati. Tapi Allah, enggak. Sholat subuh ya terlambat jam 6 matahari, kita masih diberikan bangun. Bayangkan kalau nggak bangun lagi gitu ya. Maka Ibu Bapak, wa amilus sholihat berbuat baik, dan dua golongan, watawasau bil haq, watawasau bis sober. Watawasau bil haq, dan saling menasehati dalam kebenaran. Pripun iku maksudnya, Ibu Bapak, bahwa kita dalam hidup seringkali tidak selalu benar. Maka watawa, jadi posisinya manusia niku setara. Gitu nggih. Tukang becak saged memberikan informasi yang benar kepada camat, kepada lurah, kepada dosen. Begitu juga sebaliknya, ibu-ibu bisa menasihati bapak, maka bapak kalau dinasihati ibu, ya jangan marah, gitu nggih. Bisa jadi apa yang dinasihati itu betul. Wattawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Maka jangan ada yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Karena kita sebagai manusia itu tidak pernah selalu benar dalam hidup, benar mendapatkan informasi, gitu nggih. Maka orang yang beriman, orang yang pasti berbuat amal soleh. Jadi itu seperti dua sisi mata uang. Orang yang beriman pasti berbuat baik, dan orang yang baik itu pasti beriman. Ada orang yang beriman tapi tidak berbuat baik, sombongnya minta ampun, sholat jamaah bolak-balik, tapi sama tetangganya nggak mau sumeh, nggak mau bantu. Dalam beribadahnya ada yang kurang pas, kira-kira. Karena orang yang beriman pasti berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik pasti punya iman. Orang berbuat baik, nggak punya iman, kok kayaknya satu hal yang mustahil. Maka dari itu, orang yang berbuat baik dan beriman itu saling, dua sisi mata uang, saling berkaitan, nggak bisa dilepaskan. Beriman, sholat, sujud, jendrat-jendrit, jidate ireng, tapi kok sombongnya minta ampun, saya nggak yakin dia benar-benar beriman, memahami agama. Niki pesan nggo kula mawon ya, Ibu Bapak bisa merefleksikan diri. Insya Allah dengan begitu dia beriman, dia berbuat baik, pasti tawadhu. Kalau ada kebenaran disampaikan, tapi Allah Maha benar, bisa jadi kita memang kurang tepat. Wattawasau bis sober. Jam 7 insya Allah ya, jam 7:05 tambah dikit. Saling menasihati dalam kesabaran. Misal ada saudara kita yang kena musibah, anggota keluarganya ada yang meninggal, maka kita menasihati, walaupun nasihatnya template sami mawon nggih. Moga almarhum napa almarhumah husnul khotimah, kula nderek bela sungkawa nggih, Bu, Pak. Kan sami lek, sebaliknya juga sami. Itu menunjukkan bahwa kita dalam hidup ini nggak selalu bahagia, tidak hanya soal kehilangan anggota keluarga, kena musibah, kita juga saling menasihati. Sesama yang kena musibah ketemu guyu-guyu, 50% masalah sampun dikurangi, sampun hilang. 50%-nya masih ada masalahnya, nggih Bu. Jadi
Ibu bapak, watawasau bil haq, saling menasihati. Sesama yang tukang duwe utang, yang ngumpul, guyang-guyu, mulai ya tas gantan utangnya nggih. Tapi setidaknya bahagia ngumpul. Cekakak cekiki, wah utangku kan 1 juta ya, katanya gue piye ya carane, aku ya 200 juta, ketemu guyang-guyu, ngopi-ngopi, tapi minimal terkurangi. Pulang masalahnya ya dereng hilang. Tapi ibu bapak saling menasehati dalam kebaikan maupun menasehati dalam kesabaran itu penting dalam hidup ini gitu ya. Kalau terkena judol, terkena pinjol, ya dinasihati di mana-mana judol pinjol niku yang mboten sae. Kan Bang Haji Roma sudah mengingatkan ya kan. Judi itu tidak ada yang menguntungkan Ibu Bapak. Di mana-mana ya kan sekarang era modern macam-macam nggih. Judol, pinjol, terus yang apa niku kena penipuan-penipuan online. Itu juga kita nggak beriman sebenarnya. Kok bisa? Di UMY lo ada lo guru besar kena pinjol, kurang soleh nopo, kurang pinter nopo, berarti kurang beriman. Orang yang beriman itu nggak yakin, nggak percaya, pinjol lo bikin kaya, judol lo bikin kaya, yang judi offline aja nggak percaya, wah iki iso ngene-ngene lah di mana-mana bandar sing menang Ibu Bapak. Kalau kita mau beruntung, kita mau dianggap orang yang beriman, hindari judol, pinjol, dan segala macam jenis-jenis penipuan seolah-olah kita dapat keuntungan. Tidak ada makan siang gratis, Bu Pak. Makan siang nggak ada yang gratis, itu dari APBN. Ini ngomongin apa nggih? Nggak ada yang gratis, banyak orang mengambil keuntungan di situ nggih. Tapi pendidikan guru yang belum digaji selayaknya malah tidak dibayar. Nah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Pun mboten usah mikir negara sing muluk-muluk, mikirkan diri kita saja, saling menasehati kalau ada teman tetangga saudaranya kena pinjol judol, pun mboten usah ikut-ikutan. Itu nggih bapak-bapak atau anaknya niku dalam rumus apapun, rumus matematika, fisika, teknik sipil, teknik apapun, ya, nggak pernah masuk rumus judol pinjol itu menguntungkan. Kalau ada yang untung, itu 1 kali 1 juta orang. Itu gaya bisnisnya. Ngoten niku nggih, ngapunten, sudah jam 7 lewat 5 menit, semoga kita semua dalam menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari ke depan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Waktu begitu cepat, gitu nggih. Mengapa saya memulai dari surat Al-Asr? Surat Al-Asr ini juga merupakan, kalau kata Muhammad Abduh, ilmuwan dari Mesir, jikalau manusia tidak bisa memahami seluruh isi Al-Quran, kata beliau, cukuplah memahami isi surat Al-Asr. Insya Allah menjadi pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena waktu begitu singkat, kemarin ada dosen UMY, usia 56 tahun baru saja meninggal. Waktu begitu cepat sekali. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri dengan amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sehingga diri kita itu insya Allah bahagia. Bahagia tidak harus selalu diukur dengan harta. Pun yang punya jabatan, yang punya harta muluk-muluk, miliar-miliar, triliun-triliun, ya dulu ada kasus suaminya Dewi Sandra 271 triliun, pun nggak usah silau duniawi. Hati kita dibesarkan bersyukur karena itu yang harta yang paling besar dalam diri jiwa kita masing-masing. Ngapunten, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atas apa yang saya pribadi sampaikan. Itu tidak lain sama-sama saling bermuhasabah menghadapi bulan suci Ramadan. Mengapa suci? Karena kesempatan kita untuk menghilangkan penyakit
Biar kita sehat, Bu. Insya Allah kalau sakit hatinya hilang, hakul yakin nggih, saya bukan dokter, tapi dokter gitu nggih. Saya pernah ke AMC niku kan ngecek, "Bapak dokter mboten?" "Nggih, kula dokter." "Nggih mawon," gitu nggih. Dokter-dokter benten nggih. Saya kira itu, tapi insya Allah kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.